Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi anta ya qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yasir wa la tu'asir bi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sirri sari fi sairil asmi wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 28 yang berbunyi, yusabbitullahu alladhina amanu biqauli sabbit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang artinya, dan tetapkanlah oleh kamu dengan kalimat yang tetap, kalimat la ilaha illallah, mulai dari dunia sampai ke akhirat. Jadi disuruh menetapkan, disuruh menyatakan kalimat la ilaha illallah dunia sampai akhirat. Jadi kalau pengertian syariat itu tidak bosan-bosannya mengata zikir la ilaha illallah sampai mulai dunia sampai akhirat secara syariat. Tapi kalau secara hakikat kita disuruh menyatakan kalimat la ilaha illallah itu mulai dunia dan akhirat. Dunia itu kalau secara hakikat adalah batang tubuh kita, sedangkan akhirat itu adalah secara hakikat ada rohani kita. Jadi disuruh diletakkan, dinyatakan, diandak, membujur-bujur berandak kalimat la ilaha illallah, bukan cuma diucap. Kalau kalimat la ilaha illallah diucap atau dikata sesuatu kayaknya bisa kita kadang kalau mau ucap lagi. Nah, makanya disuruh menetapkan dan menyatakan. Jadi dunia itu adalah batang tubuh. Andak letakkan kalimat la ilaha illallah. Jadi batang tubuh kita ini terdiri daripada 7 lapis dunia, bumi, bulu kulit, darah daging, urat tulang, dan otak sumsum. Jadi kalimat la itu sebagai pengganti daripada bulu kulit. Kalimat ilaha pengganti daripada urat tulang. Kalimat ilah pengganti daripada darah daging. Kalimat Allah pengganti dari otak sumsum. Bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak sumsum. Ulang. Jadi batang tubuh kita ini terdiri daripada bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak sumsum. Jadi kalimat la mengganti daripada bulu kulit. Nah, lebur sudah bulu kulitnya, yang adanya kalimat la. Darah daging ganti dengan kalimat ilaha, hilang sudah darah dagingnya. Urat tulang ganti dengan kalimat ilah. Otak sumsum ganti dengan kalimat Allah. Jadi leburlah kalimat bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak sumsum, lebur di dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi di situ disuruh menetapkan dan menyatakan. Jadi barangnya la ilaha illallah itu yaitu batang tubuh kita. Jadi diucap atau kali diucap tetap kalimat la ilaha illallah, dikata atau kali dikata tetap la ilaha illallah. Begitu juga rohani kita. Rohani kita itu juga itu terkandung kalimat la ilaha illallah, yang artinya la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, yang maknanya menyatakan adanya Allah. Siapa yang menyatakan adanya Allah? Tentu si Allah Ta'ala. Jadi la ilaha illa Allah. La pengganti kalimat bulu kulit, ilaha pengganti kalimat darah daging, ilah pengganti daripada urat tulang, Allah
pengganti daripada otak somsom. Jadi kada lagi berbicara masalah bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak somsom. Karena kalau kita masih bertumpuk batang tubuh kita daripada bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak somsom, maka akan menjadi hancur. Tetapi kalau kalimat la ilaha illallah tidak akan hancur, karena kalimat la ilaha illallah. Begitu juga rohani kita tertanam kalimat la ilaha illallah. Siapa yang menyatakan dirinya zahir dan batinnya kalimat la ilaha illallah, haram api neraka memakan tubuhnya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu disitulah melebur daripada zahir dan batin, melebur dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat dunia itu yaitu batang tubuh kita, sedangkan akhirat itu ada rohani kita. Nah itu yang di dalam surah Ibrahim tadi ayat 28, yusabbitullahu alladhina amanu biqauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tetapkanlah oleh kamu, nyatakanlah oleh kamu dengan kalimat yang tetap dunia dan akhirat. Jadi dunia ini yaitu awak, akhirat itu roh. Jadi dirinci dulu, karena tubuh kita ini terdiri daripada 7: bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak somsom. Jadi bulu kulit lebur, ganti dengan kalimat la. Darah daging lebur, ganti dengan kalimat ilaha. Urat tulang lebur, ganti dengan kalimat ilah. Otak somsom lebur, ganti dengan kalimat Allah. Berarti tidak ada lagi bicara bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak somsom. Yang ada hanya kalimat la ilaha illallah, yaitu batang tubuh kita lam jalalah, lam alif kepala, bulat betis kedua, jadi itu adalah lam alif. Kepanjangannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad wujud Allah, la ilaha illallah Muhammad sifat Allah, la ilaha illallah Muhammad nyatanya Allah Ta'ala. Nah jadi kada lagi bisi diri panah lenyap di dalam diri Allah Ta'ala. Jadi kita nak berzikir ni ke mana? Tentunya berzikir yang ini nah. Nah, menyatakan yang seirlah tadi, isbat nyata, menafikan wujud kita, tiada wujud kita. Jadi kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi maknanya itu aku inilah wujud Allah, aku inilah wujud Allah, aku inilah wujud Allah. Jadi dunia dan akhirat, jadi zahir dan batin. Jadi zahir dan batin ini sudah lingkup dengan kalimat la ilaha illallah. Nah jadi kalimat la ilaha illallah ini tadi, disitulah mengandung dua makna, makna nafi dan makna isbat. Nafi itu tiada, isbat itu nyata. Apa yang tiada, tiadakan wujud kita, jangan ada diri kita. Nyatakan isbat wujud Allah. Jadi wujud saya bikin lagi. Jadi illallah aja lagi, la ilaha illallah aja lagi. Nah jadi lebur. Nah ini dalam Al-Quran tadi disuruh menetapkan, disuruh mengganti. Kan mengganti bulu kulit ini tadi dicabut, ganti dengan kalimat la. Darah daging dicabut, ganti dengan kalimat ilaha. Urat tulang dicabut, ganti dengan kalimat ilah. Otak somsom dicabut, ganti dengan kalimat Allah. Jadi kadang-kadang kita berpandil membicarakan ini jasmaniku, ini bulu kulitku, dan dagingku, urat tulangku, otak somsom, kadang lagi. Yang ada itu hanya tertanam la ilaha illallah. Dan rohani itu pun juga la ilaha illallah. Jadi kan maknanya la ilaha illallah tadi aku wujud Allah. Berarti aku wujud Allah zahir dan batin. Sesuai aja. Wallahu zahiru wallahu batinu. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Maksud Allah Ta'ala yang zahir yang batin itu bukan Allah Ta'ala bagana di zahir berarti bertempat kada. Bukan Allah Ta'ala itu bagana di batin kada. Jadi Allah Ta'ala zahir, kita kada besi zahir. Wallahu batinu, Allah Ta'ala besi batin, kita kada.
Tapi Allah Ta'ala kada di zahir, kada di batin, karena zahir dan batin itu Allah Ta'ala yang meliputi. Makanya kan Allah Ta'ala wal awalu wal akhir wal zahir wal batinu. Dialah yang awal tuh kayak apa? Allah Ta'ala tuh kan dialah yang awal tapi kan ada permulaannya. Kalau kita awal ada permulaannya waktu dilahirkan. Allah Ta'ala wal akhiru, yang akhir tapi kan ada pengakhirannya. Kita ada akhir kita mati. Nah, bujur aja sini yang awal, yang paling awal, tapi tidak ada permulaannya. Kalau kita awal ada permulaannya waktu kita lahir. Kalau Allah Ta'ala wal akhiru, yang terakhir, tapi ada pengakhiran. Kita ada akhir kita waktu kita meninggal. Nah, kalau Allah Ta'ala wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Jadi di mana adanya Allah? Muhit, bukan bertempat. Karena kalau di dalam Allah Ta'ala itu bertempat. Karena Allah Ta'ala itu laisa lahu makanun wala zamanun faqala makana wa zamana. Allah Ta'ala tidak bertempat, dialah yang mengadakan waktu dan tempat. Nah, jadi di mana? Wallahu muhitum bil alamin. Allah Ta'ala meliputi tiap-tiap sesuatu. Jadi termasuk laisa. Laisa ini artinya kada seumpamanya, tidak bisa diumpamakan seperti apapun. Tujat kalau sifat bisa kan tuh sifat Allah Ta'ala melihat, sifat Allah Ta'ala mendengar, sifat Allah Ta'ala berjalan kudrat. Tapi kalau nyejatnya tidak bisa dilihat, namun melihat. Nah, jadi jat nyata kepada sifat. Sifatnya batang tubuh ini sifat nyata, nah nampak. Yang menyatakan gitu ya sifat, ya Muhammad. Nah, jadi kan susunannya tadi ada Ahmad, ada Muhammad. Kalau Ahmad itu adalah yang belum berjahir. Kalau Muhammad sudah berjahir waktu di dalam rahim. Waktu di dalam rahim Ahmad waktu keluar Muhammad. Sama lawan Nabi kita, waktu beliau belum lahir, nama Sirin terkenal di langit, belum lahir Ahmad. Setelah lahir ke dunia menjadi Muhammad. Setelah diangkat menjadi Rasul, menjadi Rasulullah. Sama kita. Kalau kita juga di dalam rahim Ahmad, waktu keluar dari rahim namanya Muhammad. Lalu menciri batasmiyah, lalu diberikan ngaran. Nah, jadi sama. Jadi kita dengan Muhammad itu ada perbedaan, ada persamaan. Persamaannya sama-sama Ruh Muhammad. Kalau kita ya Ruh Muhammad, Ruh Muhammad ya Ruh Allah, atau persamaannya. Tapi perbedaannya, Ruh Sidin Gawa membagi kepada seluruh alam dan isinya. Kalau roh kita tidak bisa, roh kita cuma membagi kepada seluruh batang tubuh, mulai ujung rambut sampai ke ujung batis. Ya Muhammad juga namanya. Nah, itu namanya Muhammad Gawa memberi syafaat. Tangan pian bergerak dapat syafaat karena ada Muhammad roh pada diri kita. Batis pian berjalan karena dapat syafaat oleh Muhammad tadi. Mata pian melihat karena ada Muhammad roh tadi Gawa memberi syafaat. Muntung kita berpandir karena ada Muhammad memberikan syafaat. Berarti syafaat Muhammad itu kada kaina sekarang juga. Nah, itulah arti nang syafaat itu berhimpun kepada Muhammad. Jadi syafaat itu artinya berhimpun kepada Muhammad, bertumpu kepada Muhammad, lihat Muhammad, dengar Muhammad, jalan pun Muhammad. Mana barangnya lawan diri kita? Roh sedikit. Itulah yang bernama Muhammad. Nah, jadi disinilah kita waktu sujud. Waktu sujud, kepala mim, bahu ha, pinggang mem, batis dal. Jadi Muhammad sujud. Sujud tapakur tunduk kepada Allah Ta'ala. Nah, sujud kepada Muhammad. Tidak kuasa aku jar Muhammad. Tidak berdaya jar Muhammad. Berdiri karena kawannya. Bisa berdiri kecuali Allahu Akbar. Nah, itu sistemnya. Jadi Muhammad sujud nah. Tapakur. Artinya kada kuasa ya Allah dalam sujud ini kada kuasa. Oh, ini lemah tidak berdaya jar Muhammad. Kawa berdaya kecuali Allahu Akbar. Nah, jadi antara Muhammad lawan Allah aja lagi. Allah saat naik, Muhammad saat turun. Allah itu saat naik tarki kedudukannya, Muhammad tanajul.
Bilanya sedang duduk kita ini, nah ini Muhammad nih kedudukannya. Bisa makan, bisa minum, bisa garing, berobat, bisa mengantuk uring Muhammad. Kalau Allah Ta'ala tidak bisa tidur, tidak bisa makan, nah itu nang mana kedudukannya? Panang bahilak tuh. Itu tidak bisa tidur. Kalau kita mata bisa tidur, telinga kayaknya bisa ditutup, kita teguring. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak tidur tuh, ya itu nanang tidak bisa tidur nah. Bisa tidur kan bisa tidur nah. Kalau kita bisa tidur, jadi dibangunkan karena batang tubuh kita dibangunkan. Siapa yang mampu menggunakan nih? Nah, jadi tubuh kita ini Muhammad. Siapa yang melakukan ya Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini. Jadi nama angkat batang tubuh kita ya ini orangnya nah. Nah, kayaknya diguringakannya, kayaknya dibangunakannya ini nah ada nah. Sesuai kalimatnya berbunyi Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Nah, jadi maminan diri Allah Ta'ala yang ada pada diri Muhammad. Makanya Allah ruhun, Muhammadun jasadun. Allah Ta'ala itu ruhnya, Muhammad jasadnya. Muhammad itu sifatnya jatnya Allah. Jadi dua ini kada berpisah. Allah Ta'ala dan Muhammad dua nama tapi satu wujud, satu nyawa, satu rasa, satu rahasia. Seperti es batu dengan banyu. Es batu dengan banyu itu tidak dua. Namanya dua tapi wujudnya satu. Kan Muhammad dan Allah itu namanya dua. Kada mau ini Allah, ini Muhammad, kada mau. Sama ini es batu, ini banyu, kada mau. Kalau sudah artinya beku menjadi sifat. Kalau sudah cair menjadi banyu, satu jangla. Di mana rahasia banyu? Di dalam es batu. Di mana es batu? Bulik kepada banyu. Nah, jadi di mana arti kedudukan Allah Ta'ala? Di Muhammad. Di mana leburnya Muhammad? Kembali kepada Allah. Nah, jadi kita kembalikan kepada Muhammad. Karena memang kita daripada Nur Muhammad kembali kepada Nur Muhammad atas Allah Ta'ala. Jangan lampu di rumah ini kembalikan kepada PLN kembali kepada riam kanan. Kadang mau lampu di rumah kembali kepada riam kanan melalui PLN. Jadi riam kanan itu adalah memberikan sinarnya, cahayanya kepada PLN. PLN membagi kepada seluruh alam. Sama jet rahasia Allah memberikan pancar hidupnya kepada Muhammad. Jadi Muhammad menerangi alam dan isinya, termasuk batang tubuh. Jadi batang tubuh kita ini Mimha Mimdal, yaitu Muhammad. Jadi di dalam diri Muhammad roh Allah. Sesuai aja Allah ruhun, Muhammadun jasadun. Lalu kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ruh bagiannya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jasad bagiannya. Nah, jadi jasad dan roh tidak berpisah, tapi satu. Dua namanya, tapi satu wujudnya di dalam satu ras. Tidak akan berpisah nih. Jasmaninya, hatinya, rohaninya, diri jatuh jibal wujud Allah Ta'ala. Jadi siapa yang salat? Ya memang yang salat itu adalah Rasulullah. Menyatakan adanya Allah. Salatnya Rasulullah menyatakan adanya Allah. Ujar Rasulullah, "Salu kamar itu menusalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu salat itu melihat aku. Bukan kita melihat Muhammad, tidak. Tapi yang melihat itu jar Muhammad aku. Nang melihat aku jar Muhammad, ya roh tadi. Kan yang melihat mata ini kan roh. Yang bergerak jasad ini roh. Nah jadi roh itu kan tadi. Nah, jadi ujar Rasulullah, "Salu kamar itu menusalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu salat itu melihat aku. Nang melihat itu aku. Nah jadi itu yang namanya salatnya Rasulullah. Kamu tidak bisa salat. Yang menerima perintah satu ya cuma Muhammad, bukan kamu. Allah Ta'ala kadang mau menerima salat. Menambah pun tidak bisa. Karena la haula wala. Jadi yang menerima perintah salat itu adalah Muhammad. Makanya di situ as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj bagi orang mukmin. Mi'raj itu artinya berjumpa, bertemuan. Bilanya inya tuh salat tidak merasakan berjumpa kepada Allah, berarti salatnya itu sia-sia. Berarti salatnya itu tidak sempurna. Berarti salat orang Islam kada beriman. Kan di situ tadi
As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin, mi'raj berjumpa bertemuan. Nah ini yang diutamakan di dalam salat. Kalau orang syariat mau utamakan pastinya bacaan, khususnya artinya salat. Kalau orang hakikat mau utamakan artinya berjumpanya dengan Allah, berdialognya dengan Allah. Al-ihsan anta boleh karena ketarfa'in dalam takut tarfa'inahu ya raka. Ihsan itu bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Nang melihatnya nanya. Andai kata kamu tidak melihat dengan Allah, jelas kita tidak melihat dengan Allah. Namun Allah yang melihat pada diri kamu. Nah jadi di dalam salat itu yang penting itu adanya hadirnya Allah Ta'ala. Bila ia tidak merasakan hadirnya Allah Ta'ala, berarti celaka dia salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun. Celaka, celaka, celaka bagi mereka yang salat, karena kada tahu lawan diri yang salat. Nya kada tahu diri yang batin yang salat. Dia menyangka diri jasmani yang salat, padahal jasmani benda mati. Yang salat itu adalah aqimis salata li dzikri, dirikan yang salat untuk mengingat aku. Ujar Tuhan, nah mengingat aku kada ikam. Kita kada kau mengingat Allah, kita kada kau mengenal Allah. Yang mengingat Allah itu dasar Allah, yang mengenal Allah itu dasar Allah. Nah, jadi itulah di dalam salat itu wajib berjumpa kepada Allah. Yang wajibnya berjumpa kepada Allah itu bila kada ma'rifat kada kawa. La yasiu salata illa bi ma'rifatillah. Tidak sah salat siapapun kecuali dengan ma'rifat, dengan kenal Allah. Bila nyainya harap bacaan, pasti bacaan, khusus salatnya. Bila dia tidak merasakan lil hadirnya Allah Ta'ala itu, berarti tidak sempurna. Dia salat hanya sebagai orang Islam tapi tidak beriman. Sedangkan dari Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'raj bagi orang mukmin. Mi'raj itu artinya berjumpa, bertemuan lawan Allah. Kayak apa bertemunya dengan Allah? Leburkanlah wujud diri kamu, jangan ada diri kamu berjumpa dengan Allah. Kalau kamu merasa ada, berarti Tuhan ada, berarti dua. Jangan ada diri kamu, jangan ada wujud kamu. Nah itu leburlah wujud kamu di dalam wujud Allah Ta'ala. Bunuhlah akuan kamu di dalam akuan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala yang hidup aja berlaku. Makanya itu inna salati wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Sesungguhnya nah salat kurina lawan Allah, beribadah lawan Allah, beramal lawan Allah. Hidupku bersama Allah, mati pun bersama Allah. Mun hidup bersama Allah dan mati pun bersama Allah, tidak akan takutan karena bersama Raja segala raja. Ini kadang-kadang seorang yang merasa sembahyang itu aja. Makanya berjanji oleh salati tadi, sesungguhnya salatku engkau ya Allah. Ulun kada kau salat engkau ya Allah. Ulun kada kau beramal engkau ya Allah. Ulun kada kau beribadah engkau ya Allah. Ulun kada kau hidup ya Allah engkau, dan mati pun bersama engkau. Disinilah orang marifat. Jadi kalimat la ilaha illallah tadi andak di batang tubuh, bulu kulit ganti dengan kalimat la, darah daging ganti dengan kalimat ilaha, urat tulang ganti dengan kalimat ilah, otak somsom ganti dengan kalimat Allah. Jadi lebur sudah awak kita, bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak somsom, lebur sudah menjadi kalimat la ilaha illallah. Dan rohani kita itu pun dilebur dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi zahirnya wujud Allah, batinnya pun wujud Allah. Haram api neraka mamakan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.